Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian belajar tentang kebenaran kitab suci. Kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ada 3 hal penting di 3 ayat ini. Yang pertama adalah kepastian hidup. Selanjutnya adalah keberanian dalam doa. Yang ketiga adalah doa menurut kehendaknya. Saudara, kepastian hidup kekal. Ayat 13 berkata demikian dari 1 Yohanes 5. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yang perlu kita ketahui adalah siapapun yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu nama Yesus Kristus, harus tahu kalau kita akan memiliki atau sudah memiliki hidup yang kekal. Pernyataan ini adalah suatu hal yang pasti menurut Rasul Yohanes, mutlak, tidak moga-moga, tidak mudah-mudahan, saudara-saudara, tetapi suatu hal yang pasti. Tapi juga yang harus kita pahami bahwa percaya yang dimaksud adalah memiliki iman kepada Yesus Kristus, tidak lagi sebagai Anak Allah, Nabi Allah, utusan Allah. Ya, karena banyak orang percaya nama Yesus, tapi sebatas terus sebagai Anak Allah, Nabi Allah, utusan Allah. Padahal era atau zamannya itu sudah berbeda, saudara-saudara. Berbeda. Saya tidak usah menjelaskan kronologi kenapa beda. Tapi yang jelas, Yesus sekarang ada setelah Yesus naik ke surga itu kembali bertahta sebagai satu-satunya Allah Juru Selamat itu. Dan ketika Yesus menjadi Juru Selamat adalah ketika mati bangkit naik surga, itu menjadi Allah Juru Selamat untuk menyelamatkan siapapun juga yang percaya dalam namanya, percaya kepada nama Yesus Kristus maksudnya. Jadi Yesus sekarang adalah Allah yang benar itu, ya. Tidak lagi menjadi manusia fisik di bumi. Dia sekarang Allah yang roh, ya. Allah itu roh, saudara-saudara, bukan fisik lagi. Yesus hidup jadi fisik itu hanya 33 tahun saja untuk membuktikan bahwa dia pernah menjadi manusia dan tinggal bersama umatnya untuk melakukan kehendaknya menurut perkataannya, yaitu menurut para nabi, lewat para nabi. Yohanes 6 ayat 39 dan 40 berkata demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku waktu jadi utusan ini, berkata demikian, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku. Jadi semua yang ada di bumi ini diberikan kepada Yesus sebagai utusan, waktu sebagai utusan. Jangan ada yang hilang. Jadi yang diberikan kepada Yesus itu jangan ada yang hilang, terutama manusia, saudara, umat manusia. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi orang yang melihat Yesus itu supaya percaya
waktu Yesus jadi fisik manusia, supaya dia membangkitkannya pada akhir zamannya, bangkitkan Yesus sendiri, ya, supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu kehendak Allah itu begitu, ya. Orang kan tidak tahu dulu Allah itu siapa. Yang tahunya Yahweh, begitu. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang melihat Yesus waktu itu, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus yang manusia itu dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku itu Yesus sendiri membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kan dulu, Pak. Bagaimana kita bisa bangkit, selamat, hidup kekal? Padahal Yesus kan sudah naik surga bertata sebagai Allah. Yang percaya kepada nama Yesus sekarang itu iman. Dan iman kepada Yesus sebagai Allah, bukan sebagai utusan, ya. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai anak Allah, ya. Supaya dia membangkitkan pada akhir zaman. Lalu bagaimana dengan yang tidak melihat Tuhan? Yang percaya aja kepada nama Yesus Kristus Allah itu, engkau akan hidup kekal. Yohanes 20 ayat 9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Orang-orang dulu itu percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi orang yang tidak melihat pun ketika percaya bahwa nama Yesus Kristus itu memberi hidup kekal, karena dia Allah, dan kamu menjadi umatnya dan dibaptis di dalam namanya, sebagai pertanda bahwa kamu percaya kepada dia dan namamu tertulis dalam kitab kehidupan milik anak domba atau milik Yesus, kamu akan selamat, kamu akan hidup kekal, ya. Tapi sekali lagi garis bawahi bahwa percaya kepada nama Yesus itu sebagai Allah, bukan anak Allah lagi, bukan putra Allah, bukan nabi Allah, bukan utusan Allah, bukan rasul Allah, tapi sebagai Allah. Kalau sudah percaya tapi sebagai anak Allah, ya tidak ada gunanya, tidak bisa hidup kekal. Karena Yesus sekarang bukan anak Allah, ya. Maka ketika saya sampaikan ayat ini dan renungan ini, maka berbalilah kalau ketika saat ini saudara percaya berpuluh-puluh tahun, tetapi percayanya Yesus sebagai anak Allah, sebagai nabi Allah, sebagai utusan Allah. Bertobatlah saudara. Yesus itu bukan manusia lagi di bumi, manusia fisik, tapi Yesus adalah Allah yang roh. Kalau saudara ingin mengerti bahwa Yesus itu roh sekarang, dengarkan khotbah saya saya buat lebih dari satu lah pokoknya, lebih dari 2 mungkin. Ini yang pertama, yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus Kristus akan mempunyai hidup kekal. Yang kedua, keberanian dalam doa. 1 Yohanes 5 ayat 14 saudara. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi di samping kita percaya nama Yesus Kristus bisa hidup kekal, tapi kita harus berani dalam doa. Doa kepada siapa? Apa kepada Bapa? Salah. Kepada Yahweh? Salah. Kepada Tuhan begitu? Salah. Pada Allah gitu. Percayanya kepada Yesus Kristus, itu nama Allah. Allah itu punya nama, ya. Ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu Yesus, ya, bukan Bapa.
bukan nabi, bukan anak Allah. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Arti kata keberanian percaya adalah, yang dimaksud adalah tidak ragu-ragu, yakin, penuh, yakin, dan tidak ragu-ragu. Wah, saya berdoa kepada Yesus itu salah enggak ya? Tapi kok ayatnya begitu? Itu ragu-ragu namanya. Ada yang berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Tidak begitu berdoa. Allah kita punya nama Yesus. Berdoanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Kami menyerahkan setiap doa-doa kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Itu, saudara. Ini ayat berkata begitu kok. Ya. Kata berani adalah tidak ragu-ragu, yakin penuh. Karena kita berdoa dan menghadap Allah yang hidup, Allah yang tidak bayangan, tidak kita ketahui dicari-cari siapa Allah itu, tapi Allah yang benar, hidup yang kekal, Yesus Kristus namanya. Ya. Berani yakin, berani percaya, keberanian percaya kita. Ya. Ini perintah, jaminan. Apakah ada ayatnya Pak kalau Yesus menyuruh umatnya itu berdoa kepadanya? Ya kalau tidak ada, ngapain kita repot-repot berbicara, saudara? Yohanes kan menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Ini gandeng. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Ya ini orang salah berdoa gini. Mintanya kepada Bapa dalam nama Yesus, salah. Ya. Artinya bimbang, ragu-ragu itu. Kalau dikatakan berani, yakin, percaya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Alasannya apa ya Pak? Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Bapa itu siapa? Allah. Allah namanya siapa sih? Yesus Kristus. Jadi orang Kristen atau orang yang percaya beriman kepada Allah, berdoanya kepada Yesus. Artinya kalau kita berdoa kepada Yesus Kristus, kita memuliakan Allah. Yang Yesus katakan ketika manusia itu katakan Bapa itu. Jadi hubungan Yesus dan Allah itu sekarang bukan anak dan Bapa begitu ya. Atau Yesus berdoa kepada Bapa, bukan. Yesus itu sekarang Allah. Jadi tujuan orang berdoa itu umat supaya berdoanya kepada Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus. Ketiga ayat ini kan berkata demikian. Dari ayat pokok di atas yang dibacakan. Ayat 14 sekarang. Ini perintah Yesus. Ayat Yohanes 14, 13 perintah Yesus. Ya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, meminta itu identik dengan doa kalau orang percaya itu. Benar. Meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, sesuatu apa? Ya keinginan saudara apa? Tapi yang menurut kehendaknya, aku akan melakukannya. Siapa yang melakukan? Menjawab doamu. Aku itu siapa? Yesus. Bukan kalau kamu berdoa kepada Bapa dalam namaku, nanti Bapa yang akan menjawab doamu. Bukan saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa menurut kehendaknya. Ayat 15 dari 1 Yohanes 5. Dan jikalau kita tahu, kita kan sudah tahu, dijelaskan tadi di atas, siapa percaya nama Yesus Kristus mempunyai hidup kekal, harus berani datang dan percaya untuk berdoa kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, doa menurut kehendaknya. Kehendak siapanya itu siapa? Kehendak Yesus. Yesus itu punya kehendak. Ya.
Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Ini stop dulu. Tadi sudah saya bacakan Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sinkron dengan Yohanes 14 ayat 15 ini. Oh, 1 Yohanes 5 ayat 15. 1 Yohanes 5 ayat 15 ini. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Apa saja loh, tetapi yang menurut kehendak Yesus. Bukan kehendak manusia. Kalau manusia itu kehendaknya serakah. Semua mau didoakan minta, saudara. Ini manusia. Ya. Semua kehendaknya luar biasa, serakah. Ya. Sudah memiliki satu, ingin dua, ingin tiga, terus begitu. Rekeningnya sudah BCA, BRI, masih buka rekening terus karena ingin bertambah duitnya banyak. Tapi Tuhan katakan, menurut kehendaknya, minta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Ya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita doakan maksudnya, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau kita berdoa, kita harus yakin bahwa kita sudah menerimanya. Bukan berhalusinasi, bukan berhayal, bukan merasa, bukan. Kita telah memperoleh, ya. Kita harus tahu kita memperoleh apa sih kita peroleh sebenarnya, nanti sampai sana. Menurut Rasul Yohanes nih, kalau kita tahu bahwa Yesus mengabulkan apa saja yang kita minta, kita tahu loh, Yesus apa saja yang didoakan manusia bisa dikabulkan, tapi menurut kehendaknya dong, ya. Maka kita juga harus tahu kalau kita telah menerimanya. Tujuan kita berdoa sudah pasti bukan minta segala sesuatu yang menurut kita sendiri tentunya, ya. Menurut kita itu bagus, menurut Tuhan tidak bagus. Karena Tuhan ini menghendaki bukan kamu di bumi ini menjadi raja di bumi terus menerus, tapi tujuannya mempunyai hidup yang kekal, ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Yesus, kita berdoa sebagai ucapan syukur atas kemurahan Tuhan. Kenapa murah? Karena percaya nama Yesus Kristus saja sudah memiliki hidup kekal. Memiliki hidup kekal dengan kekayaanmu apa? Masuk neraka. Tapi kalau memiliki hidup kekal, kita bersama di surga di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Itu kan luar biasa, saudara. Jadi inti dari 3 ayat 1 Yohanes 5 ayat 13-15 adalah orang yang percaya nama Yesus Kristus akan memiliki hidup kekal. Ini intinya. Kedua, berani datang meminta kepada Yesus Kristus karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Meyakini kalau doa kita telah dijawab. Berdoa yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Kehendak Dia itu apa sih? Apa, saudara, kehendak Dia? Sebagai orang percaya, kehendak Dia agar semua orang supaya tidak ada yang binasa, supaya diselamatkan. Jadi kehendak Yesus itu supaya setiap orang diselamatkan, termasuk saudara dan saya. Ya benar. Mentang-mentang mengabulkan, menjawab apa saja yang kita minta, itu bukan kehendak Yesus untuk kita. Kehendaknya agar semua orang tidak ada yang binasa, tapi diselamatkan. Jadi doa kita bersyukur karena kita punya hidup kekal. Berdoa kepada teman-teman kita, saudara kita, kawan kita, sahabat kita, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus, pada nama Yesus Kristus, supaya diselamatkan, memiliki hidup kekal, tidak binasa. Binasa itu mati selamanya di neraka, saudara-saudara. Ya. Jadi apa yang disampaikan ini, saudara-saudara, kirain berkati saudara sekalian. Kalau ada yang percaya, segera bergegas dibaptis.
ya. Di mana saudara berada, akan saya rekomendasikan di mana tempat yang paling benar saudara dibaptis, di kota mana. Di Sabang sama Merauke ini ada yang saya akan rekomendasi hamba-hamba Tuhan tertentu. Ya, tidak semua gereja, tidak semua hamba Tuhan. Karena menurut kitab suci ini pemahaman tentang baptis juga beda-beda, saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20 misalkan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadikan semua bangsaku, semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama, dengar ini, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Connect dengan para rasul. Petrus membaptis, Kisah Rasul 2:38. Baptis, bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah baptisan itu nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nama Bapa siapa? Yesus. Bapa itu artinya Allah. Yesus. Putra Allah siapa? Yesus. Roh Kudus siapa? Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7 kalau tidak salah. Cari aja 6, 7, 8 itulah, cari aja. Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kristus. Ya. Roh Bapa udah ada. Ya memang udah ada. Jadi saudara-saudara, saya tidak mengikuti doktrin gereja apapun, tidak mengikuti teologi manapun. Dulu memang saya mengikuti teologi dari sekolah teologi tertentu atau doktrin gereja tertentu, tapi saat ini, ya bukan saat ini, sudah beberapa tahun sudah saya tidak mengikuti begitu, mengikuti apa kata kitab suci, ya. Kata kitab suci, saudara. Percayalah kepada kitab suci, itu pernyataan Allah. Jadi apa yang disampaikan kiranya memberkati saudara sekalian dimanapun sudah berada. Haleluya. Amin.